maupun sunnah yang memang benar-benar sholat yang berkualitas sesuai dengan sabda Nabi Muhammad SAW. Pada suatu ketika saya sedang sholat zuhur berjamaah karena setiap zuhur ada tausiah. Jika sholat sunnah, ada di samping saya, assalamualaikum warahmatullah, tangannya dibalik. Assalamualaikum warahmatullah, tangannya dibalik. Saya tanya, Bapak kenapa tangannya dibalik? Oh, itu di kampung saya begitu Pak Ustadz. Oh. Jadi sholatnya itu ala kampung, bukan ala Nabi. Saya minta maaf Bapak, boleh nggak kalau saya kasih informasi? Nabi Muhammad SAW bersabda, ketika ada orang membalikkan tangannya, Nabi bersabda, ngapa tangan kamu kau balik seperti seekor kuda yang dijemur di terik matahari, lalu dia kibaskan ekornya. Hentikan hal itu. Tapi nyatanya, jamaah rahimakumullah, di kalangan kita umat Islam, sholat hanya karena ikut-ikutan, tidak mau memperbaiki. Jamaah rahimakumullah, apakah atau bagaimanakah tata cara melaksanakan sholat sunnah? Saya hanya fokus ke satu masalah, yaitu ketika kita sholat sunnah ba'diyah sesudah melaksanakan sholat fardu, kecuali sholat sesudah subuh dan sesudah sholat asar itu tidak ada. Nabi Muhammad SAW bersabda, maaf, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Fama bakat alaihimus sama'u wal ard." Langit dan bumi tidak akan pernah menangis tatkala mereka orang-orang di luar orang Islam meninggal dunia. Tidak. Maka ditafsirkan oleh para ulama mufassirin, dan ini mengacu kepada sabda Nabi Muhammad SAW. Apa tafsirannya? Idza matal mu'min, kalau ada seorang mukmin atau muslim meninggal dunia, bakat alaihi sama'u wal ard. Maaf, bakat alaihi musallahu wa mas'adu amalihi fil ard. Ketika, maaf Bapak semuanya yang sedang sholat Jum'ah di tempat ini meninggal dunia, jangan dikira manusia yang sedih. Akan tetapi tempat sholat yang kita pakai, dan ketika kita berjalan menuju ke masjid, ikut bersedih hati, berderai air mata alias menangis. Apakah kita tidak perlu mendapatkan tangisan dari mereka, jamaah rahimakumullah? Kalau memang perlu, maka Nabi Muhammad SAW bersabda, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, rawahu Abu Dawud wa Ibnu Majah. Apa kata Nabi? Ayajizu ahadukum ayataqaddama aw yata'akhkhara. Apakah kalian tidak bisa maju atau mundur, aw an yaminihi, atau bergeser ke kanan, aw an shimalihi, atau bergeser ke kiri, fi sholati, yakni fi sholati sunnah, ketika melaksanakan sholat sunnah. Artinya apa, jamaah rahimakumullah? Selesai sholat fardu, jangan tinggalkan sholat sunnah ba'diyah. Ketika melaksanakan sholat ba'diyah, yang pertama, jangan terburu-buru selesai sholat fardu lalu segera melaksanakan sholat sunnah, karena ini dicegah oleh Nabi Muhammad SAW, baik yang diinformasikan oleh Umar ibn Khattab maupun oleh Muawiyah. Ketika ada seseorang selesai sholat fardu lalu melaksanakan sholat sunnah, oleh Umar bin Khattab dicegah, kenapa kamu terburu-buru? Maksudnya apa? Janganlah segera melaksanakan sholat ba'diyah, tunggu dulu. Mungkin
mungkin berzikir, mungkin berdoa, atau berbincang, atau keluar dari masjid. Kalau keluar dari masjid tentu dilaksanakan di rumah. Jamaah rahimakumullah, Muawiyah pernah menghentikan seseorang selesai salat Jum'ah. Begitu selesai salat langsung berdiri, lalu melaksanakan salat sunnah ba'diyah. Oleh Muawiyah dikatakan, tahukah bahwa ini dicegah oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika mau melaksanakan salat ba'diyah, jangan di tempat salat tersebut, bergeserlah ke depan, atau bergeser ke belakang, atau ke kanan, atau ke kiri. Untuk apa? Memperbanyak tempat salat kita, yang pada akhirnya dikala Allah telah menentukan ajal untuk kita, maka tempat yang kita gunakan sholat sunnah tersebut ikut bersedih hati. Tentu ini sesuatu yang elok manakala kita laksanakan. Jamaah rahimakumullah, sayang seribu sayang, sholat sunnah dianggap sesuatu yang enteng, yang pada akhirnya tidak begitu diperhatikan, dan pada akhirnya pula nanti di akhirat tidak mempunyai alat untuk menyempurnakan sholat fardu kita yang tidak sempurna. Dengan khutbah yang singkat ini jamaah rahimakumullah, mudah-mudahan seluruh amal ibadah kita, utamanya sholat kita, diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dikala nanti mendapatkan hisab yaumul qiyamah, dilakukan oleh Allah hisaban yasiran, hisab dengan mudah. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim, wa taqabbal minni wa minkum tatul alim, wa qur rabbi fil warham wa anta khairur rahimin, wastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi anzalal qur'ana la raiba fihi hudan lil muttaqin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, alladzi arsala rasulahu rahmatan lil alamin. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh, khatamul anbiya wa imamul mukhlasin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du, fa ya ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala azza min qail, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita wa sallamta wa barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa dhammu'inna sadatina Abi Bakrin wa Umar wa Utsman wa Ali wa bakati sahabati ajma'in wa alaina bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma fir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, aqimis shalah wa la dzikrullahi ajalla wa akbar.